Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang tema 6 tentang panas dan perpindahannya. Nah, walaupun kita belajar di rumah, anak-anak harus tetap semangat belajar ya, Nak. Selamat menyaksikan video pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tema 6, panas dan perpindahannya. KD 3.6 menerapkan konsep perpindahan panas dalam kehidupan sehari-hari. Sumber energi panas. Energi panas merupakan salah satu jenis energi di sekitar kita. Sumber energi panas adalah segala sesuatu benda yang dapat menghasilkan energi panas. Sumber energi panas yang pertama, energi panas matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar di bumi. Bagi tumbuhan, matahari membantu dalam proses pembuatan makanan, yaitu proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup. Manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari untuk mengeringkan pakaian, menjaga kesehatan tulang, mengeringkan makanan, sumber penerang alami, menghasil listrik tenaga surya, dan membantu pertumbuhan tumbuhan. Sumber energi panas yang kedua adalah api. Api dapat berasal dari kompor yang biasa digunakan untuk memasak. Api tersebut dapat berasal dari bahan bakar minyak tanah, tabung gas LPG, dan batu bara. Sumber energi panas yang ketiga adalah gesekan. Coba kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Maka kamu akan merasakan panas dari tanganmu. Zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah benda. Misalnya, batu dengan batu dan kayu dengan kayu. Sumber energi panas yang keempat adalah listrik. Energi panas dapat dihasilkan dari energi listrik. Beberapa peralatan elektronik yang mengubah energi listrik menjadi energi panas adalah setrika listrik, penanak nasi atau rice cooker, kompor listrik. B. Perbedaan panas dan suhu. 1. Panas adalah salah satu bentuk energi, sedangkan suhu adalah besaran. 2. Panas dapat diukur menggunakan kalorimeter, sedangkan suhu dapat diukur menggunakan termometer. 3. Satuan panas adalah kalori, sedangkan satuan suhu adalah derajat Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. 4. Panas dapat berpindah dari satu benda ke benda lain, sedangkan suhu tidak dapat berpindah, namun bisa naik dan turun. C. Perubahan akibat perubahan suhu. 1. Pemuaian. Pemuaian adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. 2. Penyusutan. Penyusutan adalah suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Contoh pemuaian dan penyusutan benda. 1. Pemasangan rel kereta api. Pada siang hari, rel kereta api akan memuai atau memanjang karena suhu yang panas. Pada malam hari, rel kereta api akan menyusut atau memendek karena suhu yang dingin. Maka dari itu, rel kereta api diberi celah antar besi atau dibuat renggang agar saat siang hari, rel tidak melengkung saat memuai dan tetap lurus saat menyusut. Apakah kamu pernah memperhatikan kabel pada tiang listrik atau kabel telepon? Manusia sengaja memasang kabel dengan kendur. Kira-kira apa ya alasannya? Kabel sengaja dipasang kendur dengan tujuan agar tidak putus ketika malam hari. Karena pada malam hari, kabel akan menyusut atau memendek karena udara pada malam yang dingin. Selain itu, agar kawat atau kabel tidak putus jika tertimpa pohon yang tumbang. Contoh selanjutnya, pemasangan kaca dan cermin pada bingkai.
Pernahkah kamu mengamati posisi kaca yang terpasang pada jendela? Pada pembuatan bingkai cermin dan jendela, ukuran bingkai jendela dibuat sedikit lebih besar daripada ukuran kacanya. Mengapa harus demikian? Hal ini dilakukan untuk memberi ruang muai bagi kaca saat terkena panas. Apabila jendela tidak diberi ruang muai, maka saat kaca terkena panas akan mengakibatkan kaca retak atau pecah. Selain itu, untuk menghindari keretakan kaca saat ada bunyi yang menggelegar, seperti ketika ada petir atau bunyi keras lainnya. Contoh pemuaian selanjutnya adalah ban sepeda, motor, dan mobil. Tahukah kamu apa yang terjadi ketika kamu memompa udara terlalu banyak ke dalam ban sepedamu? Jika ban sepeda diisi udara terlalu banyak, maka akan mengeras dan menjadi tidak nyaman dikendarai. Ban yang diisi terlalu banyak udara dapat meletus dan mengakibatkan kecelakaan. Hal ini disebabkan karena udara di dalam ban dapat memuai karena panas. Yang terakhir, penggunaan termometer. Tahukah kamu cara menggunakan termometer badan? Termometer akan ditempelkan ke beberapa bagian tubuh, seperti dalam mulut atau ketiak. Tujuannya adalah untuk mengukur suhu panas tubuh. Setelah beberapa lama, cairan di dalam termometer akan naik karena terjadi pemuaian setelah mendapatkan panas dari tubuh. Cairan akan berhenti pada angka tertentu untuk menunjukkan suhu tubuh. Ketika termometer tidak digunakan, akan kembali turun karena mengalami penyusutan. Materi selanjutnya, D. Perpindahan panas atau kalor. Pernahkah kalian berada di dekat api? Lama-kelamaan tubuh kita akan merasa panas. Peristiwa tersebut adalah perpindahan panas. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu pertama, konduksi atau hantaran adalah perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Yang kedua, konveksi atau aliran adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantara. Yang ketiga, radiasi atau pancaran adalah perpindahan panas atau kalor yang tidak memerlukan zat perantara. Mari kita simak contoh peristiwa konduksi. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanyalah energi kalornya saja. Umumnya, perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Pada perpindahan kalor secara konduksi, kalor akan berpindah dari benda yang bersuhu tinggi menuju benda yang suhu lebih rendah. Contohnya, 1. Ujung batang logam akan terasa panas jika ujung yang lain dipanaskan. 2. Pada saat memasak, ujung spatula yang kamu pegang akan terasa panas. Yang ketiga, kanal pun akan panas apabila mesin motor dinyalakan. Itulah perpindahan panas secara konduksi. Selanjutnya, perpindahan panas secara konveksi. Peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Contohnya, 1. Pada saat merebus air. Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapatkan panas, sehingga air menjadi lebih ringan. Air yang bergerak ke atas akan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Demikian seterusnya. Yang kedua, terjadinya angin laut pada siang hari dan terjadinya angin darat pada malam hari. Yang ketiga, asap pabrik yang naik melalui cerobong asap. Itulah contoh peristiwa konveksi. Selanjutnya, contoh peristiwa radiasi. Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi. Contohnya, ketika pergi berkemah ke pegunungan, udara di pegunungan sangat dingin. Untuk menghangatkan badan, kita harus membuat api unggun. Nah, panas dari api unggun tersebut dapat sampai ke tubuhmu tanpa melalui zat perantara. Contoh yang kedua, pakaian basah yang dijemur di bawah terik matahari lama-kelamaan akan mengering karena langsung mendapatkan sinar matahari.
Yang ketiga, telur ayam dapat menetas jika dipanaskan dengan lampu. Nah, itulah contoh perpindahan kalor secara radiasi. Materi yang terakhir, bahan konduktor dan isolator. Coba perhatikan benda-benda yang ada di sekitar rumah. Banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Misalnya, benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam. Contohnya, panci, wajan, penggorengan, dan beberapa peralatan lainnya. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator adalah kertas, kayu, kain. Penggunaan bahan-bahan ini banyak sekali dijumpai di sekitar kita. Nah, itulah materi pembelajaran kita hari ini tentang panas dan perpindahannya. Itulah materi pembelajaran kita hari ini tentang panas dan perpindahannya. Ustazah akhiri dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.